Pada video 2 kali ini, saya akan menjelaskan mengenai function, looping, dan kondisi. Yang dimana sebelum saya lanjut ke video 2 kali ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Ayudinda Prameswari dengan NIM 24055510006. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu fungsi, function yang dimana saya akan menjelaskan 3 contoh, lalu storage procedure dengan function ada 3, lalu looping ada 4, kondisi ada 3, dan kolaborasi antara function, storage procedure, dan loop maupun kondisi ada 2. Jadi langsung aja kita ke slide berikutnya, dimana function apa sih itu? Nah, yang dimana ini merupakan suatu blok kode yang bisa digunain kembali. Jadi dia itu akan menerima input di mana yang berparameternya itu memproses dan mengembalikan satu nilai sebagai output. Sama kayak misalkan kita pakai perumpamaan kalkulator. Jadi kita tuh misalnya masukin angka nih, dia tuh proses dulu lalu keluar hasilnya gitu. Nah, jadi ciri-ciri fungsi itu dia tuh selalu mengembalikan nilai tunggal yang dimana menggunakan return dan juga bisa dipanggil di dalam query seperti menggunakan select. Oke, jadi bedanya apa sih fungsi sama prosedur itu? Nah, jadi fungsi sama prosedur jika kita dibandingkan dengan video pertama, jadi fungsi ini itu berfungsi untuk memiliki wajib satu nilai return, sedangkan prosedur itu tidak harus atau bisa select. Nah, namun kalau di fungsi itu dalam query atau select, tapi kalau misalnya prosedur itu manggilnya harus pakai call. Nah, kalau fungsi sendiri itu mengembalikan hasil, sedangkan prosedur itu menjalankan aksi, begitu. Oke, kita langsung aja ke cara pakainya ya. Sebelum itu, kita buka dulu command prompt. Oke, jadi kita karena pakai Laragon, kita buka dulu file Laragonnya di sini. Laragon bin mysql bin. Nah, udah. Jika sudah, langsung aja kita salin linknya, copy, lalu kita ke sini. Oke, jika sudah seperti ini berarti udah masuk ke filenya. Lalu kita langsung aja, oh ya, jangan lupa kita buka dulu Laragonnya untuk hidupin. Oh ya, close. Oke, cari di sini. Start all. Close. Oke. Jika sudah seperti ini berarti kita langsung aja jalanin MySQL media root. Oke, jadi kalau udah welcome to the MySQL monitor berarti udah masuk. Langsung aja kita show database. Nah, dimana di sini saya menggunakan database perpustakaan. Oke, kita cek dulu satu-satu yang ada di dalam perpustakaan ini. Jadi kita use perpustakaan. Jika sudah database change berarti sudah terubah menjadi dari non jadi use perpustakaan. Nah, setelah itu baru kita lihat dulu tabel yang ada di dalam ya. Oke, ada anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Lalu kita lihat dulu apa sih ada di dalamnya, lagi kita kulik-kulik lagi ke dalam from anggota. Oke, jadi di sini ada 10 anggota, lalu buku, lalu pengembalian, peminjaman, peminjamannya lupa. Peminjaman. Oke, jika sudah seperti ini berarti udah, langsung aja kita coba ya. Tadi kita suruh coba fungsi. Oke, kita langsung coba fungsi. Jadi, contoh yang pertama yang akan saya coba tuh nampilin total buku di perpustakaan. Nah, yang dimana fungsi itu sama seperti surat prosedur, dimana kita menggunakan delimiter sebagai awalan penaruh kode. Jadi, dengan slash create function, ini merupakan sintaksnya untuk membuat function. Lalu total buku karena kita akan membuat fungsi total buku. Oke, jika sudah baru kita returns in.
in declare into total from buku return total and slash slash. Oke, query oke, limiter spasi. Oke, coba kita buka lagi select. Oke, 45 buku. Jadi total bukunya tuh ada 45. Oke, kita jelasin dulu ya kodenya kayak gimana sih cara kerja kodenya itu. Pertama tuh ya sesuai yang sudah saya bilang tuh, kita membuat suatu kode itu diawali dengan delimiter. Jadi ini tuh akan mengubah delimiter ke default dari, jadi tuh untuk mendefinisikan fungsi apa sih yang ada di dalamnya. Baru kita membuat fungsi dengan create fungsi total buku, lalu returns in untuk fungsi untuk kembaliin nilainya, lalu kita deterministik itu untuk nandain bahwa fungsi ini selalu mengembalikan nilai yang sama. Nah, baru kita langsung bikin, baru kasih dulu deklarasinya mengambil apa. Setelah itu baru kita panggil pakai select total buku. Total buku dengan alias total buku. Lalu jadi totalnya itu ada 45. Oke, kita lanjut ke fungsi yang kedua yaitu mengambil nilai nama anggota berdasarkan ID. Jadi kita lanjut aja sama seperti sebelumnya yaitu menggunakan delimiter. Oke, karena di sini kita mau ambil nama anggota berdasarkan ID, kita cari dulu delimiter slash slash create function nama anggota ID in, lalu kita returns varchar kita pakai 100, lalu read SQL data. Anggota where ID anggota ini jika sudah baru delimiter, kita coba call ya untuk pembuktiannya. Oke, jadi dia tuh bakal nampilin nama anggota yang ketiga. Gimana prosesnya? Jadi yang pertama itu kita itu ya sama diawali dengan delimiter, dan kita nge-create fungsi dengan pendeklarasiannya itu nama anggota yang dimana bertipe data integer. Lalu kita nge-return varchar-nya, jadi untuk fungsi untuk naruh nanti, baru read SQL data. Nah, ini itu untuk nandain bahwa fungsi ini bisa membaca data dari database dan itu tuh tidak memodifikasi datanya lagi. Deterministik itu jadinya nyatain bahwa fungsi ini akan selalu mengembalikan hasilnya sama kayak tadi sudah dijelaskan. Baru bikin di sana ada perkondisiannya dan lanjut tutup dengan end.
dan sudah jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ngehitung jumlah peminjaman yang tercatat. Oke, jadi di sini tuh kita coba dulu ya. Delimiter slash create function total peminjaman returns in. Itu total from peminjaman. Oke, baru kita return. Kita return total, kita end. Oke, delimiter, mohon maaf saya agak tidak enak badan. Oke, delimiter, lalu total peminjaman as jumlah peminjaman. Oke, jadi ini adalah hasil dari, nah jadi ini tuh hasil dari total peminjaman yang sudah kita buatkan fungsi. Jadi fungsinya itu sama seperti tadi, cuman bedanya dia tuh nampilin pakai count ya untuk hitung jumlah total barisnya dalam tabel peminjaman. Setelah itu dia itu kembali nilainya lagi dan hasilnya seperti ini gitu. Oke, jika sudah kita akan lanjut. Jadi kita sudah bahas fungsi, gimana sih kita lanjut ke storage procedure dengan fungsi function. Jadi itu tuh gunanya itu gimana, karena storage procedure itu bisa nggak memanggil fungsi. Jadi kita akan membahasnya lanjut di beberapa contoh yang sudah saya buat. Oh, kita lanjut aja ya langsung. Jadi kita buat dulu nih suatu fungsi untuk ngambil nama anggota. Jadi kita drop aja dulu ya nama anggota biar kita lihat lagi karena sudah jauh di atas. Function if access. Oke, jika sudah seperti ini kita langsung aja. Jika sudah seperti ini, maaf saya sedang tidak enak badan jadi agak pilek ya. Kita lanjut delimiter, terus baru kita create function id in. Oke, jika sudah tutup kurung, baru kita nge return varchar 100. Deterministic, deterministic.
Select. Jika sudah, kita delimiter, prosedur, tampilkan. Nah, begin, select, anggota 3. Jika sudah seperti ini, lalu kita nah, jadi ini nampilin nama anggota dengan ID 3. Nih, get nama anggota 3. Jadi ini cara panggil dari prosedur. Jadi kita kan membuat dulu fungsinya nih. Select nama itu hasil form where ada anggota. Jadi satu, terus kita return hasil. Lalu di sini tuh kita masukin. Nah, di sini di bagian sini tuh ada select get nama anggota sesuai dengan nama tadi. Nah, di sini tuh sesuai nama function tadi tuh di sininya tuh diisi ID-nya. Jadi uh, dia itu bakal nampilin anggota dengan ID 3 as nama anggota tuh. Jadi dia tuh menampilkan nama anggota dengan ID 3 seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh kedua, yaitu hitung total stok buku. Yang dimana kita coba dulu ya. Delimiter. Function total stok buku. Terms in determinis. Determinis. Tick. It's SQL data. We can declare in select soon. Oke, ada kesalahan ternyata. Coba kita lihat for the right syntax to use. Select so. Oh ya, ini belum isi titik koma ya ternyata di sini. Oke, kita coba lagi deh.
delimiter tadi ya. Oh ya, create function tadi gimana tadi ya, declare ya, di declare. Nah di sini di koma, naik lagi, kelewatan ini ya. Nah udah. Oke, jika sudah, langsung kita delete si enter. Oke, jika sudah seperti ini berarti udah mau ya. Tadi kesalahannya ada di penaruhan titik koma. Oke, habis itu kita buat, tadi kan udah nih fungsi yang kedua tuh udah delimiter, lalu kita ambil judul bukunya dengan uh, membuat lagi fungsi untuk nampilin judul buku. Kita langsung aja, kita lanjut untuk masuk ini itu delimiter, terus lalu create prosedur. Saya lihat stok, ya total stok lah, ini total stok buku ya, total stok baiknya stok buku. Kita ambil dulu stok buku, total stok bukunya di sana, s total stok eh jadi untuk total stoknya tuh ada 45 kan, jadi inilah untuk ngambil fungsinya ke dalam sini, jadi ditaruh di prosedur ya. Oke, kita lanjut ke contoh ketiga, yaitu dimana untuk mengambil judul buku. Jadi judul buku kita kan udah tuh tadi, get judul buku mana deh ya. Oh, ini perlu get tambah anggota ya. Kita buat dulu ya get judul buku, kita ngambil dulu judul bukunya di sini. Coba kita pastiin dulu ya, tadi udah gak ada apa gimana. If access get judul buku. Oke, lalu kita delimiter, terus create function get judul buku ID in 100. Oke, deterministic SQL. Oke, hasil varchar 100, lalu select judul itu hasil from buku where ID buku, limit 1. Oke, lalu return hasil. You have a lot of text to use here.
Oh, ini return hasil. Oke, kita ulang ya. Lupa lagi. Masih salah nih. Lupaan nih. Lupa. Bentar. Nah, sekarang. Coba. Oke. And. Oke, udah selesai. Delimiter. Oh, salah. Daily. Oke, sudah ditutup dengan delimiter. Lalu kita akan menampilkan judul buku tertentunya itu dengan story prosedur ya. Jadi kita create prosedur. Jadi liternya lupa. Oke, hampir aja. Oke, baru kita bikin select judul and delimiter. Oke, kalau udah kita langsung cara manggilnya itu dengan call ya. Karena kan gua ke call gini prosedur. Oke, tidak lupa. Oke, sudah mau. Jadi bukunya sudah tertampilkan. Judul buku yang kelima yaitu kecerdasan buatan. Oke, jika sudah, kita lanjutkan. Karena sudah tiga ya. Kita lanjut. eh Loop. Nah, loop ini agak sulit ya kalau misalkan kita di fungsi. Jadi fungsi atau function ini dia tuh tidak mendukung pengembalian banyak baris data seperti prosedur. Namun fungsi ini dapat melakukan perhitungan atau operasi lainnya menggunakan loop. Meskipun loop yang ini hanya dapat mengembalikan satu nilai atau hasil akhir saja. Jadi ini ada contoh loop ya, ada contoh loop dari loop fungsi dan juga loop menggunakan storage prosedur yang digabungkan. Jadi ya kita lihat aja contohnya ya di sini. Oke, kita langsung aja coba delimiter create function itu total stop. Oke, lalu returns it. Oke, declare total stop default roll. Lalu kita declare lagi ID buku. Sekarang ID buku in default tuh, declare text buku, lalu in select text ID text buku from buku, lalu ID buku
Fix stop itu buat variabel stop from buku where id buku sama dengan id buku if stop. Sebenarnya ini belum perkondisian ya, tapi kita isiin aja di sini if. Terus kita akan menjelaskan lebih detail lagi. Set stop and if set total stop sama dengan total stop. Nah, kita set lagi id buku sama id buku and while return total stop. And oke, jika sudah select oh iya, hitung total stop. Oke, jadi ini seperti ini. Jadi ID bukunya itu loopingnya itu untuk ngeloop yang berjalan dari ID buku 1 sampai dengan max buku yang merupakan ID buku terakhir. Jadi dalam loop itu kita ngambil nilai stok setiap buku dan menambahkan stok buku tersebut ke total stok. Nah, jika stok bernilai 0, kita anggap stok tersebut adalah 0. Dan setelah loop selesai, maka fungsinya akan mengembalikan total stok, yaitu jumlah dari stoknya, seperti itu. Jadi inilah hasilnya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu ngecek total denda. Tapi ini sebenarnya kurang akurat ya menggunakan function habis itu looping ini. Jadi kita lanjut aja untuk ngecek total denda. Delimiter $$ create function. Create function total denda return aduh return in deterministic again declare total in default rule declare in default 1 declare max id in declare nilai balik declare nilai denda in
select max ID pengembalian max ID pengembalian dulu tes programan dulu sama dokter max dulu dipakai while do ya, select data itu nilai denda from pengembalian where ID pengembalian pendengar set total suku dengan total plus if no nilai oke, set sama dengan tambah 1 and while return total. Oke, ada return ya. Oh, kurang S returns. Oke, kita lihat dulu ke atas tuh ya. Nah, kurang S. Naik lagi. Oke, jika sudah seperti ini langsung aja di total denda ya, delimiter. Oke, jika sudah langsung kita select total denda. Oke, jadi segini total denda yang ada. Oke, jadi itu kan tadi udah contoh pakai loop, tapi kadang itu dia tuh tidak bisa ya fungsi itu menggunakan loop, tidak akurat, sehingga kita memerlukan storage procedure untuk mengakuratkannya. Jadi kita langsung aja ya, contoh gabungin atau gimana. Jadi kita langsung aja taruh, kita drop dulu fungsinya, function. Oke, kita buat dulu ya fungsi ulang karena kita agak beda di dalamnya. Function lama kota ID in, lalu returns varchar 100, lalu reads SQL data deterministik. Setelah itu bikin return select nama from anggota where ID kota where ID anggota sama dengan ID limit 1. Koresponsitas cek dulu.
Oh iya, delimiter ya belum. Dan sudah kita lagi buat eh storage prosedur cetak nama anggota. Tapi ini pakai looping. Oke, kita membuat storage. Jadi kita udah membuat storage prosedur, fungsinya udah nama anggota. Kita membuat lagi cetak nama anggota, tapi menggunakan looping. Pertama kita pastiin dulu ya. Eh, takutnya ada prosedurnya ini. Oke, jadi tidak ada. Oke, kita langsung aja buat. Oh ya, delimiter dulu, delimiter. Buat prosedur cetak nama ID in set max ID sama dengan select select max ID anggota. Next. It go. Oke, kita masukkan functionnya nama anggota sampai i. Data. Oke, jika sudah, limiter call cetak nama anggota. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Jadi karena ini sudah kan kita memanggil cetak nama anggota seperti ini loopnya. Jadi di sana itu berfungsi, kita lihat dulu ya. Jadi di sini itu ngambil nama anggotanya yang sesuai tadi di sini fungsinya. Dan setelah itu dia itu akan memberi while loop di mana dia itu akan mengambil ID tertinggi.
lalu mengembalikannya gitu. Jadi ini hasilnya seperti ini. Adapun contoh tambahan syarat prosedur yang menggunakan loop dan memanggil fungsi di dalamnya itu dari database perpustakaan yang mencetak judul buku. Jadi kita langsung aja coba ya. Oke, langsung coba. Jadi kita buat dulu. Kalau nggak salah tadi udah ada ya judul buku. Judul buku lama yang default. Tampilkan judul buku. Oh, belum ada. Kita cek aja dulu ya pakai drop function if exists. Oke, jika sudah kita langsung aja delimiter slash create function judul buku dengan ID ini, lalu returns dan belum pakai s varchar 100. Oke, jika sudah kita langsung read SQL data deterministic bikin return select judul from where ID ku sama dengan ID limit tuh. Oke, jika sudah kita lanjut penutupnya dengan N. Oke, delete. Oke, kita buat dulu prosedurnya ya. Delimiter slash create prosedur cetak stok buku. Oke, declare in default lalu loop buku pakai loop ya, kita loop lalu kita loop. Oke, jadi ini ada sedikit curahan kondisi sudah pada 5 dan leave loop, jadi keluar dari loop ya. Buat kita and if, matiin if nya, baru kita select concat buku ke i buku kurung s info. Langsung kita set loopingnya i sama dengan i plus 1 loop buku r. Oke, delimiter. Oke, coba kita call. Oke, jadi dia akan mengirim stok buku sampai data ke 5. Nih, sudah kita jelaskan. Jadi dia akan memanggil stok bukunya sampai data ke 5 menggunakan loop ya yang diambil dari ini. Prosedur dan default loop buku yang dari judul buku yang terdapat dari fungsinya. Gitu. Oke, kita lanjut aja.
Mhm. Oke, contoh yang ketiga yaitu kita langsung aja. Kondisi, dimana kondisi ini sering sekali ada di suatu pemrograman. Gimana sih cara naruh kondisi di fungsi atau function? Jadi kondisi ini tuh berbeda dengan loop. Dia tuh masih bisa ditaruh di eh, kondisi. Jadi seperti ini nanti caranya. Oke, kita langsung aja. Oke, contoh yang pertama kita ambil contoh aja untuk nampilan kategori stop. Dimana dengan delimiter create function function kategori stock, isi ID buku sebagai untuk returns, jangan lupa pakai s, varcharnya var varcharnya kita pakai 20. Oke, itu deterministik. Oke, declare kategori varchar 20, declare jumlah stock it, lalu kita select stock itu jumlah buku, where ID buku sama dengan ID buku, limit 1 to if jumlah stok dan set kategori sama dengan banyak. Else if jumlah stok between 5 dan 10 dan set kategori cukup. Lalu else set kategori dengan sedikit lalu kita end if returns kategori, lalu kita end. Kita pakai ini.
Nah, return as. Oke, kita coba lagi. Hmm, lupa lagi nih. Ya, kategori star ID returns varchar. Nah, ini di sini return. Oke, jika sudah, langsung aja kita isi delimiter. Sebentar, kita cas dulu. Jika sudah seperti ini, lalu kita langsung aja manggil total select. Satu. Oke. Jadi satu itu kan nilainya 5 ya kalau kita misalnya cek. Select. Oke, jadi dia itu nilainya cukup gitu. Oke, kita lanjut aja. Jadi itu tuh kondisinya misalnya nih, kalau nilainya di atas 10 itu banyak, kalau bukunya di antara 5 dan 10 itu cukup, dan di bawah itu adalah sedikit, seperti itu. Oke, kita lanjut aja di contoh kedua, yaitu menghitung keterlambatan dengan hitung denda. Yang dimana kita langsung aja ya delimiter. Create function hitung denda ID peminjaman in, lalu returns in deterministic. Oke, declare denda in. Oh iya, ini delimiter untuk terlihat. Oke, sudah jadi declare denda in. Setelah itu kita declare tanggal tanggal kembali, date, lalu kita declare tanggal pengembalian. Date, habis itu kita declare keterlambatan in, baru select tanggal kembali. Ini tanggal
pengembalian itu tanggal kembali, tanggal pengembalian ID pembijak. Tanggal pengembalian hmm, kembali stabilitas cash well keterlambatan between 17 dan 5.000. Lalu keterlambatan lagi, jadi ini kan pakai cash ya, jadi pakai keterlambatan between 8 10.000. Oke, baru kalau else baru 15.000. Oke, langsung end. Return tanpa S denda slash. Oke, jika sudah langsung kita select misalnya hitung denda 1. Oke, lupa delimiternya. Oke, jadi kenapa 0? Karena di satu tuh dia tuh nggak gini, di satu tuh dia tidak terlambat membeli. Jadi jika coba kita pakai 2. Oke, di 2 baru dia ada terlambat membeli, seperti itu. Jadi karena dia nggak ada keterlambatan, dia nggak terlambat, jadi 0. Kalau misalnya 2 kan terlambat tuh dia antara 1 sampai 7 hari, jadi dia tuh ada 5.000, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Contoh 3 itu nampilin status buku jika dipinjam. Oke, lanjut aja, kita langsung aja ketik ya. Delimiter dolar plus create function pinjam buku anggota ID in, lalu buku juga in. Jika sudah, kita langsung ke bawah
Kita returns, oke, returns varchar, terus lalu deterministik, oke, declare stok tersedia dengan in, lalu declare hasil varchar 100, select stock, select stock ya, declare dulu itu stok tersedia, diambil dari buku where ID, buku ID. Jadi setelah itu kita baru cetak apakah buku tersedia atau tidak. Jadi kalau misalnya if stock tersedia besar ulang, baru kita update buku, set stock sama dengan stok dikurangi, oke, set stock where ID buku peminjaman, ID anggota, ID buku, lalu tanggal dan tulisnya buat kita isi tanggal, ID buku, update, lalu setelah itu baru kita set hasil buku berhasil dipinjam, oke, lalu else nya buku tidak tersedia, dan if return hasil, lalu and, oke, baru kita delimiter, jangan lupa, oke, jika sudah baru kita coba select pinjamku dari ID 1 chip 2, jadi ini kesalahan di sini seharusnya pakai anggota, coba kita ulang ya, drop dulu, drop function pinjam buku, oke, jika sudah langsung kita ke atas, kita ambil
Nah, di sini seharusnya anggota ID. Oke, coba kita lihat. Fungsinya kita jadi select select pinjam buku satu dua. Oke, jadi buku berhasil dipinjam. Oke, jadi bukunya udah berhasil dipinjam ya. Oke, lanjut kita ke, coba kita cek ya, kita kemana. Sekarang kita akan melakukan suatu perkondisian di mana. Oke, jadi kita akan membuat suatu kolaborasi yang dimana pengkolaborasiannya ini itu kita memakai secara prosedur, fungsi, looping, dan kondisi yang dimana kita itu akan membuat contoh studi kasus dimana tampilan laporan jumlah peminjaman setiap buku dimana ada yang sering dipinjam, ada jarang, ada yang belum pernah. Oke, kita buat dulu kategori fungsinya dimana di fungsi itu kita menaruh suatu kondisinya nanti. Oke, kita langsung aja create function kategori peminjaman. Oke, di sini ada jumlah dengan int. Jadi kita lanjut aja returns varchar. Di sini varcharnya itu kita pakai 20. Oke, kesulitan ini stick bikin declare kategori varchar 20. Lalu if jumlahnya ada 5 dan set kategori sama dengan sering dipinjam. Oke, baru kita buat else if-nya. Berarti di suatu kondisi ada kondisi lain. Mana pakai else if jumlah between 1 and 5 dan set kategori else if. Oke, set kategori sama dengan jarang. Oke, setelah sudah baru kita else lagi set kategori sama dengan belum pernah. Oke, lalu if return kategori and. Oke, jika sudah langsung kita buat storage prosedurnya di mana storage prosedur itu laporan peminjaman buku. Nah, di sini baru kita pakai loop ya. Repeat until loop di mana kita tulis dulu delimiter slash lalu create prosedur laporan pinjam buku. Oke, jika sudah baru kita isi bikin declare in default. Oke, baru kita ngedeklarasikan lagi max id nya dan login. Oke,
declare jumlah, lalu kita declare lagi kategori varchar dengan jumlah 20. Kita set set next id, select next id buku from buku, while sama dengan next id do select count into jumlah from pinjaman. Kita ambil dari ID buku dengan Oke, sudah habis perulangan, kita ambil lalu kita nge-set kategorinya lagi. Set kategori. Nah, di sini baru kita masukin fungsinya. Kategori peminjaman. Oke. Lalu mari masukin jumlahnya. Setelah itu koma, tutup dulu. Setelah itu baru kita select is ID buku, jumlah as, jumlah pinjam. Setelah itu baru kategori. Kita set dulu loopnya i+1 and while and oke. Kalau udah delimiter, oke, jadi ini laporan pinjam buku yang sudah ada, terus ada di buku, jumlah pinjam, dan kategori digunakan dengan looping yaitu while dan kondisinya jarang atau belum pernah atau sering ya. Tapi di sini rata-rata jarang ya, jarang pinjam buku dan belum pernah. Oke, kita lanjut aja ke contoh gabungan yang kedua, yaitu gabungan storage procedure. Jadi dia tuh akan menghitung total peminjaman per anggota lalu mengkategorikan status anggota berdasarkan jumlah pinjamnya. Jadi ada yang aktif, ada yang sedang, ada yang pasif. Mirip sekali dengan ini tapi agak berbeda dikit. Karena yang tadi itu menggunakan uh, tadi itu kan menggunakan if ya, suatu kondisi yang ada di fungsinya, tetapi kalau di sini itu nanti itu suatu fungsinya itu nanti dia itu akan memang ada if else if, tapi di storage procedure-nya itu akan ditambahkan juga dengan suatu kondisi, dan loopnya itu yang sebelumnya menggunakan while, ini menggunakan loop loop live loop. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk membuat storage procedure itu, pertama kita membuat prosedur kategori anggota dengan delimiter dulu, slash. Lalu sebelum itu kita cek dulu ya apakah kategori anggota tuh takutnya ada, kita hapus dulu if exist kategori anggota. Oke, saya coba ini. Oh,
Oke, jika sudah baru kita buat dulu kategori anggotanya dengan delimiter, slash, lalu create function kategori anggota yang isinya itu jumlah. Oke, ini agak mirip tapi berbeda. Yang tadi kan nampilin dia itu belum pernah atau jarang, kalau ini aktif atau tidaknya dia. Jumlah in, lalu kita returns varchar misalnya 20. Oke, setelah itu deterministik lagi, bikin declare status varchar. Kita set statusnya aktif itu semua, lalu else if nya jumlah sedang, lalu else set status pasif and if, kita baru return status. Oke, jika query oke, lalu kita buat storage prosedurnya ya. Jadi ini lumayan panjang karena kita nggak declare, terus masukin loop dan juga membuat kondisi. Jadi langsung aja ya kita buat delimiter. Oh, yang di atas perlu dimatiin delimiternya ya. Oke. Prosedur laporan status anggota. Oke, jika sudah baru kita bikin declare formal, baru declare it in, declare nama varchar 100, declare total in, lalu declare query. Kursornya akan dibahas nanti di video setelah ini ya, video 3. Cursor for cursor for, lalu kita select ID anggota, nama from anggota,
baru kita declare continue handler for root found set selesai sama dengan laporan loop. Lalu kita buat loop. Oke, setelah buat baru kita fetch. Ini juga akan dijelasin nanti kalau itu nama. Lalu kita pakai if selesai dan if laporan loop and if if ya kita select concat atau isi dalamnya. So where id anggota. Oke, lalu kita set status anggota sama dengan kategori lalu kita select it as id anggota nomor total as jumlah pinjam status kota tanggal and loop. Setelah itu baru kita close kursornya lalu kita end. Oke, ada yang salah, coba kita cek lagi. Oh, di sini bukan concat melainkan count. Oke, coba ya kita perbaiki. Delimiter flat procedure. Nah, di sini itu count. Oke, salah lihat ya. Itu total. Oke, kita naik lagi. Oh, dia harus naik lagi status. Oke, from pinjaman where status. Oke, masih ada lagi yang error.
status. Status anggota. Select item as ID anggota. Kita ulang lagi. Declare delimiter. Oke. Status and loop close. Oke. Akhirnya mau ya, karena tadi ada kesalahan di count, tulisan count, dan juga ada kesalahan di bagian status anggota. Kalau misalnya ada koma tuh dia juga tahu yang jadi yang mana. Oke, langsung aja kita call laporan anggota. Oh lupa, kita lupa delimiter ya. Oke, ini kita. Nah, ini jadinya tampilan dari status pasif maupun aktif yang ada. Jadi seperti ini. Oke, baik. Jadi coba kita lihat kondisi sudah, gabungan looping, kondisi, storage procedure, dan fungsi udah. Jadi kita sudah di akhir video 2 ini. Semoga mohon maaf bila ada kalimat maupun kata-kata yang salah, dan mohon maaf saya sedang tidak enak badan, dan sekian yang saya sampaikan dan beberapa tambahannya. Terima kasih.